kita lagi berada di kawasan bekas TPS Sagan. Gak bisa ditunjukin. Dahulu, jika kita melintasi kawasan Sagan di jantung Yogyakarta, ada satu titik yang selalu membuat siapapun mempercepat langkah atau menutup hidung rapat-rapat. Ya, tempat pembuangan sampah sementara atau TPS Sagan. Selama bertahun-tahun, tempat ini bukan sekadar fasilitas umum, melainkan beban visual dan kesehatan bagi warga sekitarnya. Bayangkan saja, setiap pagi kita disambut oleh tumpukan sampah yang meluap hingga ke bahu jalan. Bau busuk yang menyengat seolah tak pernah hilang, menempel di udara, masuk ke jendela-jendela rumah warga, hingga mengganggu kenyamanan para pencari ilmu pendidikan di sekitarnya. Jadi ini adalah tempat TPS Sagan yang dialihkan menjadi gudang SMA Negeri 9 Yogyakarta. Yuk kita ungkap kebenarannya melalui wawancara dari warga sekitar. Kapan tepatnya TPS Sagan resmi ditutup dan dialih fungsikan? Ini ditutup sekitar 2 tahun yang lalu kayaknya. Berarti kurang lebih 2024, 2023 ya Pak? 2024-2023. Kalau dulu masalah apa yang sering terjadi di TPS ini Pak? Sampai ditutup gitu apa masalahnya Pak? Masalahnya kan orang buang sembarangan, di samping itu kan bau, ini pendidikan, ini hotel kan. Baunya sampai ke kampung, kayaknya kalau berjalan gini ya ke rumah itu baunya masih ngikuti. Kalau setahu saya ya Pak, dulu itu kalau membuang sampah di sini tuh harus membayar gitu ya Pak. DPR. Itu masih kurang efektif ya Pak untuk mengurangi sampah-sampah yang jelas Mbak, itu kan buat honor yang jaga. Soalnya kan dulu dari DLH kan jarang ngambil Mbak. Kita cari truk swasta Mbak. Swasta itu 2.300.000 sekali ambil. Jadi itu uang itu sebagian, tapi yang nggak cukupi, yang banyak yang tombok juragan hotel dulu. Sekarang sudah bagus, sudah nggak ada bau. Apakah penutupan bekas TPS Sagan efektif dalam mengurangi aroma tidak sedap di lingkungan sekolah dan pemukiman? Ya jelas kurang banyak, tidak kurang tapi udah hilang Pak. Baunya hilang. Berarti masuknya efektif ya Pak? Efektif ya. Setelah ditutup, kemana warga sekitar dialihkan untuk membuang sampah? Warga ada yang ambil swasta, itu buangnya di Klaten, terus sebagian saya yang ngambil. Oke. Ini dari TPS ini, mobilnya dari TPS. Ini Bapak yang ngambil atau warga yang datang Pak? Enggak, saya yang ngambil, ya nggak boleh kalau warga Mbak, nanti kan penuh. Cuman saya kan cuma ngambil di beberapa warga. Bagaimana kondisi area bekas TPS Sagan sebelum dan sesudah dilakukan penutupan? Sebelum ditutup kan sekarang untuk gudang kayaknya, itu gudang SMA 9. Ya sampahnya sampai jalan ya Pak? Iya, waktu booming itu Mbak pertama. Enggak, Pak? Wah, mengganggu sekali. Saya yang jaga itu Mbak 24 jam. Seberapa besar perubahan kenyamanan yang Anda rasakan setelah TPS ini tidak lagi beroperasi? Nyaman, ini warung-warung juga nyaman Mbak. Untuk jualan kan juga. Jadi nggak jorok ya Pak? Nggak jorok. Harapan Anda mengenai pengelolaan area ini ke depannya agar tetap bersih dan bernilai guna? Ya tergantung yang ngelola kan SMA 9 Mbak. Kita jadi warga nggak ada tidak bisa mengikut mengelola. Soalnya kan tanahnya sudah di SMA 9. Itu tanah keraton tapi dipakai SMA 9 Mbak. Namun, Yogyakarta membuktikan bahwa perubahan bukanlah hal yang mustahil. Menyadari bahwa sistem lama tidak lagi berkelanjutan, pemerintah kota bersama komunitas lokal mulai melakukan langkah revolusioner. TPS Sagan tidak lagi dibiarkan menjadi bak sampah raksasa yang pasif, melainkan bertransformasi menjadi pusat pengelolaan yang lebih manusiawi dan modern. Kini, kita melihat pemandangan yang jauh berbeda. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam,
melahap proses panjang. Apakah penutupan TPS Sagan berpengaruh terhadap jumlah pembeli di warung sekitar? Tidak. Kan sampahnya dibawa sendiri-sendiri. Bagaimana kondisi lingkungan di sekitar warung sebelum dan sesudah TPS Sagan ditutup? Kalau sebelum ya bau Mbak, kotor. Karena sampahnya kan terbuka kan. Terus pembuangannya karena sampah nggak ada selain di sini tempat pembuangan di daerah sini kan cuma sini aja. Ganggu ibu jualan nggak aromanya? Dulu saya nggak di sini sih, jualannya agak jauh tapi tetap bau. Tetap aroma kalau ada angin tetap kena. Aromanya nggak enak. Jadi setelah ditutup tuh berpengaruh besar ya Bu? Iya, berpengaruhnya ya semakin Bisa bersih bersih. juga kalau aromanya udah nggak ada. Berapa besar perubahan dan kenyamanan yang dirasakan pemilik dan pengunjung warung setelah TPS tidak beroperasi? Pembeli merasanya nggak nyaman makan di tempat ya, karena aromanya sangat menyengat aja. Kalau sekarang mau makan di tempat pun nyaman-nyaman aja karena nggak ada aromanya. Apakah terjadi peningkatan atau penurunan pendapat pada warung setelah penutupan TPS? Nggak sih Mbak, sama aja. Sama aja karena kalau bau kan pada nggak makan di tempat aja, delivery kan, takeaway aja. Bagaimana tanggapan pelanggan terhadap kondisi lingkungan warung setelah TPS ditutup? Ya merasa nyaman, senang aja karena udah nggak ada bau aroma yang nggak enak kalau pas makan di tempat. Lebih nyaman ya Bu? Ya. Terima kasih ya Ibu. Sekarang, berjalan di sekitar kawasan Sagan memberikan sensasi yang jauh lebih nyaman. Aroma kopi dari kafe-kafe estetik di sekitarnya tidak lagi bertarung dengan bau sampah. Keberhasilan menata TPS Sagan adalah bukti nyata bahwa kolaborasi antara ketegasan regulasi dan kesadaran masyarakat dapat menciptakan keajaiban kecil di tengah kota. Kita belajar satu hal penting dari transformasi ini, bahwa sampah bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan tantangan pengelolaan. TPS Sagan yang sekarang jauh lebih bersih, lebih tertata, dan lebih ramah bagi mata maupun paru-paru kita. Ini adalah kemenangan bagi warga Sagan, kemenangan bagi para pejalan kaki, dan tentu saja, kemenangan bagi lingkungan Yogyakarta. Semoga semangat perbaikan di Sagan ini bisa menular ke titik-titik lain di kota ini, membawa Jogja kembali ke jati dirinya yang bersih, nyaman, dan berhati nyaman. Jadi ini dahulu merupakan tempat pembuangan sampah warga sekitar dan sekarang dialihkan menjadi gudang es makan dan Ada adegan tidak senonohnya dari dasar. Ya wong aku tadi kamera. Jadi ini adalah tempat pembuangan sampah warga sekitar dan sekarang dialihkan menjadi gudang SMA 9 yang sudah lama ditutup dan memberi banyak dampak bagi warga yang baik. Kamu lagi killer juga. Ya iya, punya enak aja Pak, bukan kita lagi killer. Aku video. Ya. Mana sih tak videonya? Ya udah aku jalan ke sana nih. Ayo. Kamu sudah masuk, Pak? Iya, tolong pegangin. Dah, Dah. Kamu tepung lagi. Coba saya aja. dah. Jadi ini dulu adalah merupakan TPS bekas. Hai guys. Orang habis makan. Kita udah dari sana. Yeay. Ini Asa kameramen kita. 1, 2, 3.
Dah. Udah. Halo guys. Bau. Belum. Jangan di post, Oke guys. Bau. Aduh. Guys, ini boleh taruh tengah nggak Pak ini kamera? Di sini ya Pak. Bikin dokoknya. Bisa ini di masih ngerjain dan ini mau makan dulu. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.